Gimana kalau kalian menemukan sebuah rumah yang terjebak di satu hari yang sama selamanya? Film ini kita bakalan diajak ke dunia anak-anak yang berkekuatan aneh, mulai dari bisa mengendalikan api, melayang, dan juga tak terlihat. Tapi sebelum lanjut, hai teman-teman, aku Phoebe, terima kasih udah mampir ke channel aku. Aku akan membahas tentang perfilman, drakor, dan juga fakta unik lainnya. Tolong bantu supportnya ya dengan klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya karena aku bakalan jadi partner gibah terseru buat kalian. Sekarang mari kita bahas alur cerita dari Miss Peregrine Home for Particular Children. Diawali dari seorang remaja laki-laki bernama Jake yang sedang mendisplay barang di toko. Ia bertemu teman-teman sekolahnya, tapi terlihat Jake adalah anak yang sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Lalu, teman kerja Jake berkata bahwa ia memiliki telepon dari kakeknya, dan ia diantar pulang oleh temannya untuk mengurus kakeknya. Di perjalanan, kakeknya berkata jangan pulang karena rumahnya tak aman. Kakeknya berkata hal-hal aneh, tapi Jake tidak terlalu memperdulikannya karena kakeknya mengidap demensia. Setelah tiba di perumahan si kakek, Jake dan temannya hampir menabrak seorang laki-laki aneh. Jake lalu masuk ke rumah sambil memanggil kakeknya, tapi tidak ada jawaban. Rumahnya sangat berantakan dan Jake menemukan senter dengan bekas darah. Jake panik dan mencari kakeknya. Terlihat kakeknya tergeletak di tanah kehilangan kedua matanya. Jake segera menghubungi ambulans, tetapi si kakek tiba-tiba sadar dan berkata Jake harus berjanji untuk mengunjungi pulau tempat kakek dulu tinggal. Setelah Jake berjanji, tiba-tiba kakeknya meninggal. Ia melihat monster di belakang temannya, tapi temannya tidak melihat itu. Sebulan setelahnya, Jake pergi ke psikolog karena Jake gak bisa melupakan monster itu. Dulu kakeknya selalu menceritakan bahwa kakeknya tinggal di pulau yang aneh. Kakeknya menceritakan bahwa teman-temannya memiliki kekuatan istimewa. Karena Jake sangat tertarik dengan cerita kakeknya, Jake menceritakannya ke teman-teman di sekolah. Tapi Jake malah ditertawakan karena itu gak masuk akal. Dan Jake akhirnya gak percaya dengan cerita kakek lagi. Keesokan harinya, Jake diberi tantenya sebuah kado dari peninggalan si kakek. Ketika dibuka, isinya adalah buku dan foto surat dari Miss Peregrine. Akhirnya Jake memutuskan pergi ke pulau bersama ayahnya. Di tengah perjalanan, Jake melihat seekor burung. Burung itu adalah burung yang sering diceritakan si kakek. Setelah sampai di pulau, ayah Jake menyewa hotel dan Jake ingin segera ke rumah kakek tinggal dulu. Sesampainya di rumah itu, ternyata rumah yang diceritakan si kakek sudah hancur banget, dan Jake memutuskan kembali ke hotel. Dari cerita pemilik hotel, rumah itu dulunya dibom dan gak ada orang yang selamat. Karena penasaran, keesokan harinya Jake kembali ke rumah itu. Ia menelusuri rumah dan ada seorang wanita yang memanggil nama kakeknya. Karena takut, Jake lari dan jatuh pingsan. Setelah sadar, Jake dikelilingi oleh orang-orang aneh, dan Jake mengenali orang-orang itu. Ternyata itu adalah teman-teman yang diceritakan kakek Jake dulu. Gadis tadi bernama Emma. Ia mengajak Jake masuk ke goa, tapi Jake memilih untuk kembali ke hotel. Ternyata hotel itu sudah berubah. Tamu hotel menganggap Jake gila. Untung ada Olive, salah satu teman kakek yang menyelamatkan Jake dan membakar hotel tersebut. Ternyata Jake sudah pindah ke dimensi waktu lain. Jake berada di tahun 1943. Jake dibawa ke rumah kakek dulu tinggal dan disitulah ia bertemu dengan Miss Peregrine. Miss Peregrine bisa mengubah dimensi waktu, makanya Jake berada di tahun 1943. Sambil berkeliling, Miss Peregrine menceritakan siapa mereka. Miss Peregrine adalah manusia yang bisa menjadi burung. Ia adalah burung yang ditemui Jake waktu tiba di pulau. Banyak anak yang berkekuatan aneh tinggal di sana. Miss Peregrine memiliki tugas membuat hari yang sama sehingga para anak-anak di sana tidak akan bisa menua. Ada anak kembar, ada anak yang bisa mengeluarkan lebah, ada anak yang tidak terlihat, dan juga ada Emma yang selalu menggunakan sepatu besi karena ia bisa terbang. Enoch adalah salah satu anak di sana. Ia nggak suka dengan kehadiran Jake, dan ia meminta Jake untuk menjauhi Emma. Pada malam harinya, Jake diajak makan malam bersama. Jake mengenal ada anak yang mengeluarkan lebah dari mulutnya, dan bocil ini mulut menyeramkannya terletak di belakang kepalanya. Enoch menyinggung Jake kenapa ia nggak suka dengan Jake, karena dulu kakeknya pacaran dengan Emma. Tapi kakeknya ninggalin Emma untuk menjadi manusia biasa.
Setelah makan malam, ada seorang anak yang bisa meramalkan kejadian yang ada di mimpinya. Mereka nonton mimpi itu bersama-sama. Di mimpinya ada seseorang yang memiliki kemampuan seperti mereka ditangkap oleh manusia jahat bermata putih. Dan mereka positive thinking bahwa itu cuma mimpi buruk aja. Lalu mereka berkumpul dan Miss Peregrine mengatur waktunya kembali ke pagi hari. Jack memutuskan untuk pulang dan diantar Emma. Jack bertemu ayahnya dan bertemu seseorang yang memiliki peternakan yang kesal karena semua hewan ternaknya mati, tapi mereka mati dengan keadaan matanya hilang. Sesampainya di hotel, ayah Jack marah-marah karena Jack pergi gak bilang ayahnya. Jack dihukum gak boleh pergi kemana-mana. Sementara itu Jack masih penasaran dengan kematian misterius si kakek, dan Jack memutuskan kembali ke rumah itu. Di rumah itu Jack bertanya ke Miss Peregrine tapi gak dijawab, dan Jack bertanya ke Emma. Emma lalu mengajak Jack ke suatu pulau di bawah laut. Emma menunjukkan barang-barang peninggalan kakeknya. Itu berisi peta dan foto-foto orang jahat. Salah satunya adalah orang yang dilihat Jack saat memasuki perumahan kakeknya dulu. Lalu Emma mengajak Jack melihat Miss Peregrine yang sedang memanah monster. Tapi monster itu tidak terlihat, hanya Jack dan kakeknya yang bisa melihatnya. Akhirnya Miss Peregrine menceritakan kepada Jack ada sekelompok orang jahat, salah satunya adalah Baron yang Jack lihat di perumahan si kakek. Mereka mencoba bereksperimen tapi gagal. Mereka jadi berubah menjadi monster mengerikan bernama Hollow. Jika ingin jadi manusia, para Hollow harus makan mata orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Makanya Miss Peregrine menjaga anak-anak di sana. Miss Peregrine memutuskan untuk meninggalkan rumah itu karena ia merasa sudah tak aman. Emma meminta Jack untuk ikut tapi Jack gak mau karena Jack memiliki kehidupan di masa sekarang. Akhirnya Jack kembali ke masa sekarang. Kagetnya di masa sekarang banyak orang meninggal kehilangan matanya. Jack yakin orang-orang jahat udah nyampe ke pulau itu. Jack berlari mau kembali ke masa lalu tapi Jack tiba-tiba dihadang sama si Baron. Jack dibawa Baron ke Miss Peregrine sambil diancam. Baron meminta Miss Peregrine untuk ikut dengannya. Miss Peregrine meminta Jack untuk menjaga anak-anak. Gak lama mereka diserang monster Hollow. Alhamdulillahnya mereka berhasil kabur. Emma menyelam ke bawah laut untuk mengambil kapal untuk menyelamatkan Miss Peregrine. Sesampainya di tempat orang-orang jahat, mereka langsung bertarung dengan kekuatan masing-masing. Para orang jahatnya sangat kuat guys, tapi berkat kerjasama para anak-anak istimewa, mereka bisa mengalahkan satu persatu orang jahat. Dan ternyata si kembar ini mempunyai kemampuan mengubah orang menjadi batu. Sementara itu Jack melepaskan Miss Peregrine dan tiba-tiba ada Baron yang mau membunuhnya. Tapi temannya memanggil si Jack dan tiba-tiba Baron bisa berubah wujud sama seperti Jack. Teman-temannya bingung mana Jack yang asli. Si Baron gak sadar ada monster di belakangnya yang mau nyerang. Baron diambil matanya dan mati. Jack segera membunuh monster itu. Setelah sudah aman, Jack memutuskan pergi ke tahun 2016 dan mereka kembali ke tahun 1943. Setelah kembali, Jack baru sadar bahwa Jack mencintai Emma. Ia berusaha keras untuk mencari portal waktu kembali ke 1943. Setelah ketemu, Jack langsung menyatakan cintanya ke Emma dan ternyata Emma juga mencintainya. Jack memutuskan untuk tinggal di tahun 1943 bersama Miss Peregrine dan anak-anak yang memiliki kemampuan khusus. Begitulah cerita dari Miss Peregrine Home for Particular Children. Gimana kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like-nya dan tulis komennya di bawah ya. Terima kasih.